Ya tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk posting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja Pak yang disebut? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Pak, yang sudah tersangka Pak, sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya, Anda ya. Dan Permisi. Terima kasih. Sudah, nanti Hukum ya, Pak. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, tadi kita sudah memahami tentang videonya dan sudah menganalisinya. Nah teman-teman, di sini kalau kita lihat berita yang tadi tidak dibohongkan, siapapun yang salah wajib dihukum. Nah, gak bakalan sampai tersangka selama suara hidup Jokowi berkumandang dengan lantangnya. Nah memang sih kita lihat orang tidak tahu malu. Kenapa cepat diadili Jokowi termasuk keluarganya? Jokowi rampas aset-aset keluarganya, Jokowi dimiskin kalau di warga viralnya. Tentunya kalau hukum tidak ditegakkan, jangan sampai pengadilan jalan yang lebih berlaku. Nah, udah punya ijazah palsu masih saja cari alasan kalau asli nggak akan buat ngadunya. Nah memang bila koruptor harus dihukum dan kemiskinannya. Nah tentunya jangan anggap enteng-enteng masalah ini. Memang kemarahan rakyat sudah
menumpuk dan sudah mulai memuncak kesabarannya. Ada batas, jangan sampai meledak. Kalau misalnya meledak akan turun tangan menelusuri tentang ijazah palsu Jokowi. Nah, apapun resikonya tetap Jokowi serta semua yang terlibat dan tegas harus adil. Nah, mana 11.000 di kantong Jokowi berikan ke Prabowo dengan buat bayar utang munafik yang benar. Nah, memang pengacara termulus saat juga membela kebohongannya. Nah, ijazah palsu masih dibela terus oleh polisi. Kapan negara ini benar-benar menegakkan keadilannya? Penuh dosa pada rakyat memang karena dia telah membohongi rakyat Indonesia. Teman-teman di sini sampaikan oleh Pak Kasmujo sudah menyangkal bahwa beliau bukan dosa pembimbing skripsinya. Nah, kalau kita lihat sendiri ijazah kalau asli tidak disita, Polda jika disita jadi BBM itu artinya palsu sebagai masyarakat paham hukumnya. Nah, di sini Jokowi takut banget ditunjukin ijazahnya. Kalau asli ditunjukin Pak biar jelas ijazahnya biar cepat beres masalahnya. Kalau nggak berbohong pasti gak perlu dimikir jawaban. Tinggal Prabowo berani gak turun tangan demi kebaikan bangsa. Nah, gak punya malunya nyalon presiden Pak ijazah palsu, kenapa bisa begitu? Dan akal-akalnya partai kirinya. Nah, susah yang mau percaya tapi biasa berbohong, jadi mau ikut kemana? Makin buruk ini tidak akan bisa lari diri ke penjara. Dan dia bisa berbohong manusia semua sendiri, tapi sekolah lagi tidak bisa dibohong orang jelek pengerangkaian STP Sikurat ini. Nah, tentunya kalau kita lihat rakyat bersatu pun gak bakalan diproses. Dan Wiwi itu tahu sendiri sekelas Presiden Wowo aja udah terang-terangan nyembuh hidup Jokowinya. Nah, seharusnya kita lihat jasa-jasa yangnya juga ispatutur yang meraih nikmati masyarakat miskin dan lain sebagai presiden yang mana kerjanya. Nah, mantap segera adili Jokowi masalah ijazah palsu di pembohong besar. Sampai kiamat enggak bakalan sebelumnya. Semoga manusia pembohong ini cepat ditangkap, segera dikasih di penjara. Nah, habislah riwayat Mulyono di tahun 2026 ini. Seluruh jutaan TKI Malaysia ikut senang banget melihat supaya Jokowi tetap di penjara supaya masalah ini cepat selesai. Nah, tentunya nempelnya sekarang juga Jokowi jangan beri ampun seperti rakyat yang bagian udah dijadikan korban hidupnya. Nah, kenapa akan terjadi? Apakah dengan Indonesia kedepannya orang yang banyak? Tentu benar kebenaran akhir pasti menang. Nah, kita lihat ini termul kejam sekali karena pasti Kasmujo dunia ini hanya persaingan Pak. Kalau kita mati membela kebenaran itu mati Pak. Kita lihat setuju dengan hukum mati kelas kakap itu. Nah, kenapa awalnya kebohongan ini dan penipuan oleh karena sudah terbiasa jadi ahli koruptor, sudah bermewah-mewah sekarang dan hanya bertepuk tangan saja. Kita lihat memang omongan kayaknya penipu. Nah, pemohong layak diperiksa dan layak dipenjarakan. Jangan Irman harus secepatnya tangkap, dan jika punya dosen pembimbingnya menyosong ijazah palsunya di pengadilan segala sejalannya. Nah, orangnya berkala sehat, tentunya bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Apalagi pemerintah wajib mempunyai akal yang sehat. Nah, Jokowi ini harus jujur, diadili manusia ini rusak dan negara tangkap saja, segera masukkan sel penjara saja. Nah, kita lihat di sini Jokowi ditangkap terus. Bagaimana nasib Gibran Bobi ke ASEAN-nya? Nah, kasihan si Jokowi hidupnya terseret-seret oleh rakyat karena akibat ulahnya ketika berkuasa dan lapasarakan jadi kasih anak cucu bapaknya. Nah, tentunya biasanya
cegar-cegir yang lah pucat banget, menampakkan sekali kalau mau kepanikan nyimbulnya langsung contoh kalau sudah masuk pengadilan. Yang kayak begini gak usah dilindungi, banyak makan uang rakyat anaknya jadi wapres disampaikan, dipaksain atau sampai merubah undang-undang Indonesia. Itulah wajah pembohong perusahaan negeri yang sadis membunuh rakyat dan sudah membohongi rakyat Indonesia. Nah, langsung kita lihat ke penjara akannya licik menipu, truk pinter bolak-balik ijazah hati-hati terjebak pintar bersilat, lidah wasit terus karena tentang ijazah Jokowi ini. Nah, tentunya itu takut sama Wiwit Termulu karena tak kuatnya yang melaporkan yang diproses. Nah, karena Wiwi itu yang menguasai hukum, kita sekelas Pak Jokowi aja nggak ditanggapi atas laporannya, apalagi rakyat biasa, tapi gilirannya Termulu melaporkan tokoh berseberangan pasti gercep tanpa disuruh pun. Miris hukum negeri, semua proses semua hukum diobrak-abrik sama Termulu-mulunya. Nah, di NKRI ini dan hukum serta tatapan yang ada di NKRI bukan milik Joko Widodo. Siapa yang melanggar hukum dan tatanan di NKRI ini maka berhak dihukum mati. Nampak sekali sih kalau kita lihat raut wajahnya Jokowi itu sudah pucat. Kenapa dia takut? Nampak dia sudah takut itunya karena dia takut menunjukin ijazahnya. Nah, apakah kita tahu di dalam dia lagi ngapain? Emang nampak kalau dia memang diperiksa oleh tim penyelidiki hukumnya. Nah, semoga nanti punya pemimpin di masa depan rakyat Indonesia ini ke depannya, semoga tidak pemimpin yang berbohong, dan semoga pemimpin Indonesia ini nanti di tahun 2000 selanjutnya semoga pemimpin yang baik. Nah, kita lihat budaya segan masih hangat kental Indonesia. Mantan PM Malaysia sudah kena tangkap dan dihukum 125 tahun. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa komen, share. Semoga kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.